Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Kami dari kelompok 1 AIK 2 yang beranggotakan yang pertama Sinta Rahmawati NIM 012, yang kedua Nabila Nur Amanah NIM 024, dan yang ketiga Selvi Amalia NIM 025. Kami di sini akan menjelaskan tentang ajaran agama Islam. Dalam materi ajaran agama Islam kali ini, kami akan membahas 4 topik. Yang pertama adalah karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama adalah dalam bidang agama, dalam bidang ibadah, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, dan dalam bidang politik. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup ajaran Islam. Ada 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang ketiga adalah sumber utama ajaran Islam, ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah atau Hadis, dan Ijtihad. Dan yang terakhir adalah tujuan ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama. Menurut Nurkolis Majid dalam bukunya yang berjudul Islam Doktrin dan Peradaban, beliau berbicara tentang karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama. Islam mengakui adanya pluralisme. Pluralisme menurut Nurkolis adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak akan berubah sehingga tidak mungkin untuk dilawan ataupun diingkari. Dan Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama lain, kecuali yang berdasarkan pada syirik atau paganisme, untuk hidup dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Paganisme ini maksudnya yaitu penyembahan lebih dari satu Tuhan atau yang dikenal dengan istilah polytheisme. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama tersebut, di samping mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, juga mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, dan menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Dengan demikian, karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama ini bersifat toleran, maaf, tidak memaksa, dan saling menghargai, karena dengan pluralisme, agama tersebut terdapat unsur kesamaan, yaitu pengabdian kepada Tuhan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah. Secara harfiah, berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan agak lengkap mendefinisikan ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Sedangkan yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara-cara yang tertentu. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam tujuan, kurikulum, guru, metode, saran, dan lain sebagainya. Semua aspek yang berkaitan dengan pendidikan ini dapat dari kandungan surat Al-Alaq. Dalam Al-Quran dapat dijumpai berbagai metode pendidikan seperti metode ceramah, tanya-jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, teladan, pembiasaan, karya wisata, cerita, hukuman, nasihat, dan lain sebagainya. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang sosial. Sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan dari orang lain. Karakteristik ajaran Islam di bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menghargai, kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Tujuannya yaitu untuk saling memperbaiki satu sama lain apabila terjadi kesalahan, saling menyempurnakan apabila ada kekurangan, dan saling mengingatkan untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga disebutkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, wattaqullah, innallaha
syadidul iqab, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya. Ia tidak boleh diganggu oleh orang lain, bahkan ia wajib menolongnya dan membelanya. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantunya. Barang siapa yang melapangkan kesulitan orang muslim, maka Allah akan membantunya dan melapangkannya baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama ekonomi. Karakteristik ajaran Islam yang selanjutnya dapat dari konsepsinya dalam bidang kehidupan yang harus dilakukan. Urusan di dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dapat dicapai dengan dunia. Pandangan Islam mengenai kehidupan di bidang ekonomi itu dicerminkan dalam ajaran fikih yang menjelaskan bagaimana menjelaskan sesuatu usaha ataupun ajaran Islam mengenai berzakat juga dalam konteks berekonomi. Ruang lingkup ajaran Islam dalam bidang akidah. Akidah merupakan kepercayaan, keimanan mengenai keesaan Allah. Akidah adalah bentuk jamak dari kata akhaid, adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan-raguan. Akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu yang didengar, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan dalam hati dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Inti dari akidah adalah tauhid kepada Allah. Tauhid artinya satu, esa, yang merupakan dasar kepercayaan yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitasnya yang dilakukan manusia semata-mata karena Allah, terbebas dari segala bentuk perbuatan syirik. Ruang lingkup ajaran Islam berikutnya adalah syariah. Istilah syariah memiliki arti luas, tidak hanya berarti fikih dan hukum, tetapi mencakup pula akidah dan akhlak. Dengan demikian, syariah mengandung arti bertauhid kepada Allah, menaatinya, beriman kepada para rasulnya, semua kitabnya, dan hari pembalasan. Pendeknya, syariah mencakup segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi berserah diri kepada Allah. Syariah sifatnya tekstual, yang berarti hanya berdasarkan apa yang tertuang dalam Al-Quran. Keseluruh ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan yang dicontohkan dalam sunnah Nabi, semuanya disebut syariah, mencakup akidah dan akhlak. Dengan demikian, kedua aspek tersebut, yakni akidah dan syariah, dalam arti hukum, tidak dapat dipisahkan sama sekali, baik dalam bentuk pengamalan maupun dalam bentuk pemikiran yang berkembang mengenai dua aspek tersebut. Ruang lingkup ajaran Islam bidang akhlak. Akhlak ialah suatu yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian, sehingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Pada dasarnya, akhlak bersumber pada nilai-nilai syariat Islam. Ruang lingkup akhlak meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, serta akhlak kepada alam semesta. Dari sisi penyerapan, makna akhlak juga dapat menimbulkan perkembangan makna, yakni etika dan moral. Sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dari Allah SWT yang menjadi sumber utama ajaran Islam. Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman-firman Allah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah dan isyarat perkembangan iptek yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 9, Allah SWT berfirman, Inna nahnu nazalnas
dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Fungsi diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Selain itu, Al-Quran juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sumber utama ajaran Islam yang kedua adalah sunnah. Sunnah biasanya juga disebut dengan hadis. Menurut harfiah, kata sunnah berarti adat istiadat. Menurut definisi, sunnah adalah sesuatu yang merupakan perkataan, perbuatan, dan tahrir atau penetapan Rasulullah SAW. Sedangkan hadis adalah keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW yang sampai kepada kita. Apabila memandang dari segi riwayat penyampaiannya yang secara lisan, sesuatu keterangan dari Rasulullah SAW menjadi hadis dengan kualitas yang bertingkat-tingkat. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Oleh karena itu, hadis belum tentu sunnah, tetapi sunnah adalah hadis. Sunnah berfungsi untuk memperjelas, menafsirkan isi atau kandungan dari ayat-ayat Al-Quran, dan memperkuat pernyataan ayat-ayat Al-Quran, serta mengembangkan segala sesuatu yang samar-samar atau bahkan tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Misalnya, pelaksanaan sholat hanya diperintahkan secara global. Oleh karena itu, tata cara dan upacara sholat secara terperinci hanya diketahui melalui sunnah berupa hadis. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mengakui kebenaran-kebenaran Al-Quran sebagai kitabullah, tidak ada alternatif lain baginya kecuali menaati segala petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasul SAW dalam setiap aspek kehidupannya. Sumber utama ajaran Islam ijtihad. Ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara, yaitu Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan jika ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu dan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Macam-macam ijtihad: ijma', qiyas, istisan, maslahah mursalah, sudut dariyah, istisab, urf. Tujuan ajaran Islam. Islam didirikan pada tahun 10 Masehi oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang menganut Islam dikenal sebagai Muslim. Islam ada bukan tanpa tujuan. Sebagaimana namanya, Islam yang juga berasal dari kata salam yang berarti kesejahteraan atau keselamatan. Begitu juga Islam. Tujuannya adalah memberikan keselamatan atau kesejahteraan di dunia sampai di akhirat bagi umat Islam, juga bertujuan sebagai pemimpin kehidupan di dunia sampai ke akhirat bagi umatnya. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai ajaran agama Islam. Apabila ada kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.